Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Qalbul Quran. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas Qalbul Quran dari surat Al-Isra. Maka selanjutnya kita masuk kepada surat Al-Kahfi. Pada surat Al-Kahfi, jantung dari surat ini yaitu terletak pada ayat yang ke-46. Ayat ke-46 pada sing Ibu Mushaf. Coba baca HP apa ini? Ayat 46. Al-malu wal banuna. Kahfi. Inda rabbika thawaba wa khairun amal. Beda terjemah. Kutu nggak boleh ki? Kutu browsing boleh mun anu terjemah berarti. Coba terjemahnya surat Isra, surat Al-Kahfi 46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi amalan-amalan yang kekal lebih saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk dijadi harapan. Dulu ayat ento menggabungkan antara bekal dunia kalaban bekal akhirat. Karena orang mun odi dunia ento perlu sango, perlu bekalnya mana mal. Sedangkan mun orang untuk odi akhirat perlu bekalnya mana amal. Pada mal-mal nah. Saking seada nya saking mim alam. Sedangkan sebudi akhirat beda tambahan ain mim lam. Ode dunya hayatud dunya tahtaju ila al-mal wa hayatul akhirati tahtaju ilal amal. Mun bekal sangono di dunyanya mana mal, mun bekal lo di akhiratnya mana amal. Makanya di lumayan itu kan menggabungkan dua-dua nah. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
harta anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Berarti itu apa? Mal. Sedangkan wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Sedangkan baqiyatus sholihah, amal itu maksudnya, adalah lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Jadi itu menggabungkan antara mal kalaban amal. Di itunya butuh mal, di akhirat sanguna amal. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj pada langit ketujuh kan atemu Nabi Ibrahim. Dalam pertemuan Rasul dengan Nabi Ibrahim, kita semua oleh salam dari Nabi Ibrahim. Cakna salamna Nabi Ibrahim kepada kita, ya Muhammad, balligh li ummatika salam. Wahai Rasul, sampaikan salam naison ka umat nabena. Berarti kita kapinto oleh salam-salam dari Nabiullah Ibrahim dari langit ketujuh. Nabi salamna Nabi Ibrahim, salamna Nabi Ibrahim, kabala wahai Muhammad bahwasana tanah surga rea subur. Maka karena tanahna subur, hendaklah tanam-tanam iman muntae tanam-tanam. Kemudian Kanjeng Nabi atanya nape wahai malaikat wahai Nabi Ibrahim tanam-tanaman swarga. Maka Kanjeng Nabi Ibrahim ngajawab kalaban baqiyatus sholihah. Makanya dinten iki wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Nape baqiyatus sholihah? Baqiyatus sholihan to bermakna ada dua. Mun makna secara khusus baqiyatus sholihan to adalah bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kita sebut kalaban baqiyatus sholihah. Beda saya nambah kalaban wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu makna dari baqiyatus sholihah yang pertama. Salam yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim terhadap kita melalui Nabi Muhammad ketika perjalanan Mi'raj, ketika Nabi atanya nape wahai Nabi Ibrahim tanam-tanaman naswarga ni gila, maka Nabi Ibrahim ngajawab tanaman-tanaman naswarga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Jadi kita macam ento bae, ento mancek di sana surga. Ngocakna mungkin dunya, tapi sauguna mancek nanto adalah sabana surga. Dengan kata lain berarti mun kita males semacam to, ya tanahnya kosong berarti di sana. Ento adalah salam-salamna Nabiullah Ibrahim kangkui kita ketika Rasul perjalanan Mi'raj. Itu maknana baqiyatus sholihah yang pertama yaitu kalimat thayyibah gampangana. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amal. Sedangkan makna yang kedua, baqiyatus sholihan itu adalah sakabina amal soleh. Meninggalkan kan baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah kan lebih ke arah bacaan gitu. Tapi makna si kedua yaitu mencakup semua bentuk amal soleh baik ucapan maupun perbuatan. Itu masuk ke dalam makna baqiyatus sholihah. Jadi bahkan sebutakan di dalam situng keterangan swarga pagi entah Allah menyiapkan 24 gedung. Senape gedung-gedung ento 24 gedung dipersiapkan senge perabotna sene delumna senga hiasa senga dekora ya kita mungkin itunya ento. Karena 24 gedung tersebut adalah makna dari 24 jam. Jadi mun kita dalam 24 jam untuk banyak ingatna banyak nyebutna, banyak zikirna, ya maka sanape jam kita zikirna, sanape jam kita ingatna, ya sanape ruang juga tokian pagi saya akan tase. Tapi misalnya banyakan kalupaina, banyakan lalaina, maka gedung nanto banyakan kosong. Makanya
Kanjeng Nabi pernah dawuh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di malaikat. Inna malaikati yata'aqabuna al-laila wan nahar. Dalam hadis qudsi, sesungguhnya malaikatku cakna Allah dalam hadis qudsi itu silih berganti, sip-sipan. Artinya benda bengpe iki si asip-sipan jagana. Malaikat itu pun asip-sipan aja ke bumi. Inna malaikati yata'aqabuna al-laila wan nahar cakna Allah. Malaikatku ento asip-sipan aja ke siang kalaban malam. Jadi ketika pagi sip nanto, lagi sore ganti sip boleh. Tapi sipna malaikat bener lepang. Bener kalau eson kene istirahat dulu, sare penting ki lepang. Tapi sipna malaikat to saung guna untuk menjalankan peran, memberikan kesempatan kabulan kento kabeh. Malaikat ning gelek sesilih berganti aja ke siang kalaben aja ke malam. Napa cana Kanjeng Nabi terusan dalam hadis qudsi. Yaktubu nama taf'alu wa yaktubu mata malu. Malaikat ning gelek sesip-sipan silih berganti siang malam ento tugasna nyatet orang-orang se alako bekto-bektonto. Maka nape kita mak dianjurkan dalam pagi kalaben petang mak soropa banyak zikir karena to sipna malaikat akan agente menten. Saya akan dilaporkan, ya napi saya lakoni kita saat itu. Mun ketika malaikat au besip kita misalnya zikir, catatan zikir. Tapi mun ketika malaikat au besip tedung, ya catatan tedung juga. Nah makanya anak pemakatik Al-Quran seputakan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Atau dalam ayat lain wasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan atau bertasbihlah kepada Tuhanmu pagi dan petang. Kenapa mak pagi dan petang? Karena pagi petang itu perubahan sip malaikat untuk atugas. Senape dalam perubahan sip ning gila malaikat noleh. Siapa-siapa orang seengang kene. Siapa-siapa saya zikir, siapa-siapa saya amal soleh. Maka pada saat itulah dilaporkan ke Allah. Maka kita dianjurkan pada saat-saat ning gila pagi dan petang. Anape mak esoro enga sesopaja catatan yang dilaporkan oleh malaikat. Untuk pergantian siang dan malam adalah amal soleh. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ana pe makatek disebut dalam permulaan ayat ini kala al malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Entah sangkuna ki nyambung dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dari ayat itu adalah apa? Coba baca Pak ayat sebelumnya, berarti ayat yang ke-45. Ya, terjemahnya. Guru mariaret ento al malu wal banuna zinatul hayat. Jadi konteks ayat ini siakul ayat adalah berbicara tentang dunia. Senapet dunianto dalam ayat ke-45 ke Allah diumpamakan kama in anzalna minas sama. Engakna aing setoron dari nange. Anapi dunya mae dibaratkan aing. Imam Qurtubi nyebutaken. Karena cakna beliau sifatna aing ento satu. Aing ento tak pernah tetap tak mantep kan aing kan? Di atas gunung, anyuk, lebat sungai, napak ke tasik. Itu yang pertama. Mentokian kehidupan dunia, anak pemak katek diibaratkan aing, dunia itu kan tak tetap. Mungkin itu teguk bulag, satu malam, telo malam, apinda tanang, mate, apinda ahli waris terus. Maka nanti diibaratkan kalaben aing. Si pertama aing ento sifatnya tak mantep. Dari mendung, turun ke gunung, anyuk, lebat apa? Sungai, napak kata seibaratna kita mungkin ki seneguk kulaku apinda tangan. Sadu malam pindah boleh. Kita mate apinda boleh. Se mate boleh, pindah boleh terus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan. Terus bergulir. Itu yang pertama.
Sekedua, sifat na'aingen to di samping tak selalu ubah-ubah, sifat na'aingen to tidaklah orang neguk kecuali bega. Orang mon semak-semak kain kan bega. Lebetay aing ya kudu bega, kudu benes. Mentokian mon orang mungkin nyantol atena kadunya, maka pasti bega. Sulit untuk dikendalikan, sulit untuk dikeluarkan. Entah saya pengajian saya Tirta jadi ngabahas tentang salah seorang sahabat atanya ke Rasulullah, ya Rasul, mara bula beri akan situng amalan sesekirana bulan to dicintai Allah dan dicintai menos. Napa jawaban Kanjeng Nabi? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu dengan dunia, maka be'na cintai Allah. Dan zuhudlah be'na terhadap apa yang dimiliki manusia, maka be'na akan dicintai oleh manusia. Dalam hadis entah jawabannya Kanjeng Nabi apa mak katik perintahna zuhud. Karena kan sering terkadang dalam situng pertanyaan pada tapi jawabannya bisa beda. Ingat contoh Kanjeng Nabi ketika tanya, ya Rasul, nape amal saya paling utama? Kadang disebutkan Nabi, kadang disebut as-sholatu ala waktiha. Salat saya paling utama adalah sombojang pada waktunya. Kadang ditanya Rasul, ya Rasul, nape amal saya paling utama? Beliau ngajawabna birrul walidain, berbakti ke orang tua. Kadang Kanjeng Nabi tanya nape Nabi amal saya paling utama, ngajawabna al jihad fi sabilillah, jihad jalan Allah. Kemudian kadang ditanya nape ya Rasul amal paling utama, beliau ngajawabna la taghdab, aja marah, aja ngamuk. Anape sebab nama katik pertanyaan pada jawaban Nabi. Nape kira-kira? Bener Rasulullah seicul bener. Tapi Kanjeng Nabi itu di dalam memberikan jawaban sesuai kalaban muktadul hal, sesuai dengan penanya tersebut yang datang. Jadi misalnya saya pertama tanya nih gila, orang saya selalu nunda-nunda sholat, maka ketika tanya Nabi amal saya paling utama, bagi orang ini gila ya sholat di waktunya. Betul. Kemudian saya tanya si kedua, ketika tanya nabi ya Rasul amal saya utama berbakti pada orang tua, karena sudah tengen to orang saya selalu bangal ke orang tua. Kemudian pada pole jihad fisabilillah nape, karena saya tanya to selalu menghindar dari jihad fisabilillah. Entahlah. Makanya dalam situng pertanyaan terkadang dijumpai jawaban nabi beda sesuai kalaban keadaan atau kejiwaan dari orang saya tanya. Kemudian Rasul ini kelihatannya ya Rasulullah marah beri akan bulan situng amalan sesekirana bulan itu cintai Allah. Nabi jawabannya Rasul izhad fid dunya yuhibbukallah. Pazuhud be'na dalam dunya maka be'na akan cintai Allah. Berarti bisa kita tebak dinto saya tanya saya kira-kira maka Kanjeng Nabi pazuhud dunya maka be'na akan cintai Allah. Berarti orang saya tanya itu adalah Andi. Napenya mana Andi gelagat dalam atenan itu beda hubudun ya. Maka naga Rasul esoro zuhud. Gitu. Maka Rasul dalam hadisnya selain ada bu. Napa dalam hadisnya Kanjeng Nabi beliau ada bu, cakna Kanjeng Nabi benar ya aja mun orang ebri dunya. Karena Allah membagi dunia toka orang seeka senengi kalaupun orang saya benci. Coba Allah memberikan dunia to, napinya ke orang seeka cintai, enten. Mun orang seeka cintai tok saya beri kalau Fir'aun tak kira beri, Qarun tak kira beri. Maka cakna Nabi innallaha qasama lakum. Qasama lakum akhlaqan kama qasama bainakum rizqakum. Allah itu membagi kepada kalian, membagi kepada kalian akhlak kalian, sebagaimana membagi di antara kalian harta kalian. Terus lanjutannya, innallaha yu'til mala liman yuhib wa liman la yuhib.
Tapi mun masalah dunya Allah beri ka orang seeka cintai dan abri ka orang saya dibenci. Wala yu'til iman illa lima yuhib. Tapi Allah tak kira abri iman kecualinya ke orang-orang yang dicintai. Jadi berarti edin to rizki tertinggi itu adalah iman. Rizki tertinggi itu iman. Makanya Imam Sya'rawi untuk membagi rizki itu tiba empat beliau. Empat tingkatan. Rizki si paling andep cakna beliau adnaha almal. Si paling bebentuk dunya harta. Paling bebentuk. Kemudian atasna yaitu al-afiyah. Kesehatan zahir batin. Zahir batin lho kinya benih zahir tau. Kadang bodo orang zahirna sakit tapi batinna sehat. Atau sebaliknya batinna nape zahirna sehat tapi batinna sakit. Jadi tingkatan kedua rizki cak Imam Sya'rawi nape? Al-afiyah, kesehatan, sehat zahir batin. Kemudian keempat al-iman. Ketiga al-iman. Keempat pertama dunya, kedua kesehatan zahir batin, ketiga ulangi iki mak urut sakali kabula. Ketiga ilmu kalau, keempat iman. Itu adalah marotibul arzak. Jadi kita mun mungkin andi ilmu tapi giere ka orang sesogi. Cek labu di atas nama teronyong letap boleh apa pemarah. Lampu di atas, coba nih gila. Atau bener bulan saya Imam Sya'rawi lagi. Bagi tiga cara beliau, paling rendah dunia harta, atasna nape? Kesehatan, atasna ilmu, atasna iman. Dunia itu si paling beban to. Makanya cak Kanjeng Nabi nih gila mun masalah dunia Allah beri ka orang seeka senenge beri, orang seeka benci beri. Tapi saya nyama iman, orang-orang seeka senengi ka Allah saya beri. Maka mun beda orang cana Imam Sya'rawi to, beda orang lai beri ilmu, kiere ka orang saya beri dunya, berarti kan turun kelas boleh. Padahal lah sampai tingkat naik nah. Ibarat amen ular tangga kan lah beda tangga ketiga gitu. Mak kiere ka orang saya turun boleh. Nah, makanya dinto nape dalam Ihya Imam Ghazali juga nyebutakan ento masalah masalah hal tersebut. Jadi saya maksud dunia itu benih saya telah itu benih dunia aslina. Tapi karena napenya mana saya menghalangi kita dari Allah itu sangkuna. Benih dunia kan bula pernah nyampaikan saya sanape majlis selebat bahwa dunia itu enggakna tongkatna Nabi Musa kan. Bisa jadi olar sema mate. Bisa jadi jembatan membelah lautan. Maka nacana Kanjeng Nabi nikmal malu soleh li rajulin soleh. Sebaik-baik dunia itu adalah saya teguh oleh orang soleh. Karena ketika teguh oleh orang saya soleh, otomatis akan yang gujukan untuk amal soleh. Makanya dalam hadis lain Kanjeng Nabi ada bunape sobung hasud cana beliau. Kecuali ada dua hal saya oleh akan. La hasada illa fitnataini. Sobung hasud ento tak oleh kecuali dalam dua hal. Napi dua hal ento hasud seoleh. Pertama rojulun atahullahu malan. Kita oleh hasud ento benih hasud dalam definisi gejala kan hasud kan pernah kan hasud itu pertama gejalanya adalah tak senang mun orang oleh nikmat. Kemudian kedua dia berharap nikmat sebede tanang na orang pindah kepada kita. Atau ketiga mun tak bisa dunyana nikmat na pindah maka berharap orang si bersangkutan tuh binasa. Namun kita bede gejala itu berarti positif kening virus hasud lagi. Pertama tak seneng mun orang oleh nikmat. Atena ngarenyeng mun orang oleh nikmat. Kedua berharap nikmat sebede tanang na orang ento pindah ka dirina. Ketiga mun memang tak bisa pindah maka bula berharap selalu adua muga-muga nikmat nanto elang binasa dan sebagainya. Lah saya maksud Rasul ning la hasada illa fitnata ini ben hasud ento saya kocak.
tapi hasud dalam pengertian ulama nyebutna sebagai ghibtah. Ulama nyebutna sebagai ghibtah. Napa ghibtah? Ghibtah to ngabes ka orang lain, kita andi rasa seneng, ere untuk nero mentel. Tapi tidak berharap sombong sedikit pun untuk ndikna orang ngapindah ke kita, atau ento bisa binasa, atau ento bisa elang enten. Ento nyamana ghibtah. Maka cakna Nabi, tidak ada hasad kecuali dua hal. Hasad itu maksudnya ghibtah. Oleh kita ere ka orang dalam dua hal. Yang pertama, ere terhadap seseorang yang oleh Allah atahullahu malan fasallatahu ala halakatin fil haqqi. Orang yang gila beri dunia ke Allah, dunia nanto angkui untuk kebaikan. Itu oleh ere kita. Soto libun orang roya selasoki kemudian lorbaan dermawan lah to ere se oleh se pertama. Kemudian si kedua warajulun atahullahul hikmah. Oleh ere si kedua kaureng se beri ilmu. Kemudian fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ilmuna elakone amalkan diajarkan. Kaangki de dua orang ento kita se oleh ere. Pertama kaureng se beri dunya kita ere untuk nero dermawanna tanpa berharap dunia nasi bersangkutan apindah ancor binasa dan sebagainya. Se kedua yaitu ere kaureng se beri ilmuna amalaken ajaraken. Lanto dua ere se oleh yang dianjurkan atau saya sebut kalaban ghibtah. Makanya nih kila mun misalnya kita ke Allah lebri ilmu, lebri ilmu maki ere ka orang se ebri dunya erena tapi bener ere dalam tanda kutip se negatif maka berarti kita turun kelas D2. Harus nala kelas telok, turun boleh ke kelas 1. Maka cakna Nabi ento baca kabel riwayatna, cakna Nabi nape? Enten benih cak Nabi, qala ba'dul hukama, orang bijak mengatakan man u'tiyal ilma wal Qur'an. Sapana orang seka Allah lebri ilmu kalaban Qur'an. Wala yatawadhu wala ya'rifu qadra nafsihi, dan dia tidak mengetahui napenya mana keadaan dirinya sangkuna lamulja. Lianna Allah Ta'ala sammad dunya mata'an qalilan. Padahal Allah menyamai dunyanto nyamai kalaban mata'un qalil. Kul mata'ud dunya qalil. Kita tiap hari ngaji. Sebutakan ke Allah kul mata'ud dunya qalil. Marabas surat An-Nisa 77. Kul mata'ud dunya qalil. Katakanlah perhiasan dunia itu sedikit. Nah, Allah nyebutakan perhiasan dunia itu kene sakuti. Sedangkan dalam masalah ilmu Allah nyebutakan hikmah, wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang saya beri ilmu, beri hikmah, maka telah diberikan kebaikan yang banyak jana Allah. Lebri ilmu, lebri hikmah. Padahal disebut ke Allah khairan katsiran, kebaikan yang banyak, maki ere ka orang sekian di dunia. Padahal dunia Allah sebut nih gelak kul mata'ud dunya qalil. Berarti adalah orang yang gelak naik turun kelas. Mak sebut turun kelas. Soalnya dari nikmat dunia, nikmat harta, nikmat sehat zahir batin, nikmat ilmu, nikmat iman. Jadilah kelas 3 harus nanto. Ki ere boleh, turun kelas, ke kelas 1. On. Napa na? On. Makanya kita ketika cakna Kanjeng Nabi sapa na orang tawadhu ka orang sogi karena sogina logi man tawadhu ali ghaniyin li ghinahu, sapa na orang tawadhu ka orang sogi karena sogina kris bebento bener karena ilmuna bener karena sifatna akhlak tapi karena sogina. Nabi cakna Rasul zahaba sulusa dinihi, maka elang 2/3 dari agamana. Entah disebutakan riwayatna oleh Imam Baihaqi. Entah bulan saking macaaken Kanjeng Nabi sing ngucap man tawadhu'a li ghaniyin li ajli ghinahu, sapana orang setawadhu ka orang sogi karena sogina
Karena sogina lagi. Zahaba thulutsa dinihi. Elang 2/3 dari agamana. Berarti kan lebih saparona seelang. Maksudnya elang bermah. Karena saya maksud tahu itu kan mentogi. Orang biasa nah, kita mulai capok orang sesogi. Meski ana sesogi itu mengantarkan kita mengatakan sebatil. Leto orok boy. Soalnya orang semiskin kadang iya sun cela mun tak norok tak oleh ngakan cela marina kan mentok kadang-kadang. Jela pokoknya sun budi-budi ngakan lah meski ana norok akan boy. Lah entonya mana tawadu ke orang sogi karena sogina, garis bawahi karena sogina. Adapun mun misalnya karena si lain, karena akhlakna, karena dermawanna, karena lain boleh tuh. Tapi mun karena sogina, maka cakna Nabi fakot zahaba thulutsa dinihi. 2/3 agama nanto elang. Berarti ibarat namun agama nanto 100%, sampai persen elang. Seelang. 2/3. 100% 2/3 sampai 75%. Nah, seelang. Kare 25%. Nah. Kare sapa rapat. Nah. Insyaallah. Ento man tawaddo'a li ghaniyin bi ajli ghinahu dhahaba thulutsa dini. Insyaallah. Makana nape ento bukan sama sekali benih mencela dunyana sang guna cela oleh Nabi, cela oleh Quran ten. Tapi sikap kita dalam negu ning kene. Kengana tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa bisa dadi olar. Sema abi sing akan ki sing membahayakan. Bisa juga dadi jembatan sing menyelamatkan elebete ngalebete lautan Laut Merah. Dan dunia mentok Imam Ibnu Ajibah dalam tafsir Bahrul Madid nyebutakan entar isyaratna. Karena mun teguh orang soleh cana beliau ibaratna adalah dadi jembatan. Di jembatan menyelamatkan sehingga nape dunyana seeka andin to dadi bekal. Orang itu mun cinta dunia seongku pacinta bener aja setengah-setengah. Artinya nape? Bukankah mun orang cinta tak terpisah? Mun memang bener-bener cinta, bukankah tak terpisah? Artinya mungkin mun kita cinta dunia tapi ki eman to sangkuna ki bener. Karena mun memang orang cinta seongku, pak mateng, cinta apa 100%, pak bener sekali. Mun orang cinta satu, dia tak akan gelem, tak terus siapa sah. Nah, sedangkan mun kita ongku cinta ke dunia, pas 100% cinta nah, maka tak terus sah. Dunia nanti terus gibah mati, terus gibah ke akhirat. Akhirnya tak berat untuk dijalankan, digunakan di jalan Allah. Karena lagi ngambek. Lagi itu akan ngambek. Makanya bahasa sedulu ketika mengungkapkan dunia, anak yang sebut ulama sedulu itu nyebutakan kalaban dinar. Walaupun mungkin dinar itu kan jadi nyaman mata uang gitu. Enggak na Jordan mata uangnya dinar. Tapi dari zaman situ saya kocak dinar itu kan mata uang saya terbuat dari emas. Dinar. Anak pemak katek sebut dinar karena filosofisna pun para ulama dinar ento adalah filosofisna karena bisa menjadi ad-din dan bisa menjadi an-nar. Mun bener menggunakan maka dia akan jadi din, jadi agama, jadi balesan, jadi swarga. Mun bener cara penggunaannya. Tapi mun salah cara mentasarrufkan nah maka akan jadi anar, akan jadi narah. Maka disebut dinar dari kata ad-din dan dari kata anar. Mun bener cara menggunakan jadi din, jadi agama, jadi swarga. Tapi mun salah menggunakan jadi neraka, jadi anar. Makanya disebut dinar. Dan mun dirham boleh kita nemu. Sementara kita nemu mun din. Tapi kan tinggian dinar kon dirham. Karena mun dinar itu uang emas, mun dirham itu uang perak. Dirham. Bon. Dikembalikan yang gila boleh. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatus sholihah, amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu
dan lebih layak, lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Lebih baik untuk dijadikan harapan. Karena jangan gila kita di dunia butuh mal, di akhirat butuh amal. Nah, itu sebutakan. Waqtalafal ulama fil baqiyatis sholihat. Para ulama berbeda pendapat makna dari baqiyatus sholihat. Karena gila wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Itu sebutakan para ulama berbeda pendapat dari makna baqiyatus sholihat. Faqala Ibnu Abbas mengatakan hiya sholawatul khamsu. As-sholawatul khamsu. Muncana Ibnu Abbas al-baqiyatus sholihah yaitu sombojang 5 bekto. Itu pendapat Ibnu Abbas. Di sombojang 5 bekto adalah makna dari al-baqiyatus sholihah. Wa ruwiya anhu kama bayyana, tapi di sisi lain Ibnu Abbas entah juga di samping menafsirkan al-baqiyatus sholihah sebagai salat 5 bekto, beliau juga menafsirkan al-baqiyatus sholihah di annaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Ibnu Abbas anti 2 penafsiran tentang baqiyatus sholihah. Pertama sombojeng 5 bekto, kedua yaitu kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan wa qala aidan innaha kulla amalin sholihin min qaulin aw fi'lin yabqa lil akhirah wa rajjahahu at-Tabari. Dan ulama juga ada yang mengatakan bahwa al-baqiyatus sholihah adalah semua ucapan, perbuatan yang mengandung amal soleh, dan ini yang ditegaskan oleh Imam At-Tabari. Wa huwa shahihu insyaallah. Dan ini adalah pendapat yang paling benar karena beliau gitu. Kenapa? Karena lebih luas, lebih umum. Muning gila sholat tak salah. Saking kan terbatas ke sholat tok berarti. Kemudian subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bener. Sakingnya terbatas kan toh. Tapi mun pendapat si nomor 3 toh, baqiyatus sholih adalah semua ucapan, perbuatan, amal soleh semanfaat ke akhirat, kan mencakup zikir, mencakup ning gila baqiyatus sholihah subhanallah alhamdulillah dan seterusnya, mencakup amal soleh, ucapan, perbuatan, sakabina masuk dalam makna baqiyatus sholihah. Berarti pendapat saya paling kuat adalah pendapat saya ketiga entah. Baqiyatus sholihah yang dimaksud dalam ayat wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, entah adalah sakabina ucapan, perbuatan yang mengandung unsur amal soleh, bahkan niatan sekalipun. Karena apa? Kan niat orang mukmin jangan dilihat lagi. Kerentak nabi orang mukmin itu kan lain nilai. Maka itu juga masuk dalam wal baqiyatus sholihah. Pertama karentek atau saya sebut ham. Ningkat kasih nomor 2 nyamana. Kalau boleh. Pertama nyamana ham. Ham berbisikan. Ayo ngaji. Bisikannya mana? Ham. Atasna ham badannya mana? Azam. Atasna azam badannya mana? Niat. Tingkat-tingkatan entah. Pertama ham geluk bisikan. Kemudian ningkat ke azam, ningkat ke niat. Lah, bijakna Allah tomun berupa amal soleh, berupa ham, toleh catat satu kebaikan. Jadi dari semalam naburi anang iding pengumuman ngaji lagu. Kan pertama bisikan dulu, kita untuk ngelakoni sesuatu kan berawal dari bisikan. Beda senyoro dari dalam, baik kebaikan atau keburukan. Ngaji lagu, entah buruhamnya mana. Buruham seperti ini, entah adalah bisikan kebaikan, sekornalah situ. Padahal kita ngenapin apa ya, mangkat kita.
siap-siap kita. Tapi lah beda dalam mate suruhan, lah beda dorongan untuk hadir. Entah mana? Buruham mun amal soleh le catat situ. Kemudian mun misalnya elakone are mungkin datengongku. Dadi sanape? Dadi 10, dadi 70, dadi 700, bahkan sampai tak terbatas. Entah mun kita nganggo hitung-hitungan bisnis dong ki. Dari situng nek lakone engku maka dadi 10. Mak 10 manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Situng bales apa? Bahkan terkadang dadi 70, dadi 700. Entah mun kebaikan ning gelek buru bisikan le catat situng, tapi mun sampai lakone dadi 10, bahkan bisa 70, dadi 700, bahkan sampai tak terbatas. Tapi mun keburukan mun keburukan entah buru berupa ham, kita catat nape-nape. Besok malam akan ada pertunjukan konser bersama artis palapa di alun-alun Tambak misalnya. Saya aten datang rek lagu malam pas kosong misalnya lagi. Buru bisikan yang anak mentoh kita catat nape-nape. Mun gila amal baik coba lagi murahna Allah. Mun amal baik buru terbesit lai catat situng, tapi mun amal buruk mun buru bisikan kita catat nape-nape. Nah, terus mungkin lama aja edin tola beda dorongan mangkat ongku. Buru catat situng. Buru catat situng ke buru. Tak ada pelipat gandaan di dinto. Mun gila coba ngalakone lipat gandakan pet 10, 70, 700. Bahkan unik nanto lah beda dorongan ngalakone amal buruk, iyalah lagu malam datang. Ma epa nape? Epa burung. Itulah tak beli pila, malas. Ataukah karena nape? Aslina mangkatna bener karena malas, epa sakit misalnya kapangen. Karena beli. Entah juga ke Allah ki catat situng kebaikan. Laba de kerentek untuk hadir, tapi epa burung mun kebaikan, mun keburukan, entah ke Allah ki catat situng kebaik. Insyaallah. Coba alangkah murahna. Mun masalah kebaikan buru kerentek le toles, tapi mun keburukan mun buru kerentek kita toles nape-nape. Kan kadeluan nunggu mun ki abunya anak keburukan nah berarti si lasa mento murana. Ki lasa mento Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahna ki sisi rahmatna itu lebih luas daripada sisi murkana. Entahnya mana ham azam kala beni ninya. Maka namun si dalam bentuk maksiat ki dalam fikih apa jelasakan enggak dalam fikih pada rukhsah. Oleh kita ngalak rukhsah kan tak oleh perjalanan maksiat mun misalnya kita ngalak jamak kosor atau puasa misalnya oleh tak puasa entah syaratnya adalah perjalanan benih untuk maksiat. Pengajian malam Rabu kan kita ngabas puasa kita jungkeman. Terus ngabas tentang ruhsona puasa. Orang yang oleh tak puasa mun dalam perjalanan meski anak kelar tapi dengan beberapa catatan. Catatan pertama perjalanannya kudu perjalanan yang mubah. Perjalanan mubah misalnya akulaan untuk bisnis, untuk silaturahim, itu perjalanan mubah. Tapi misalnya perjalanan atau untuk ke diskotik, untuk nyabung aja untuk dan sebagainya, maka tak oleh ngalak rukhsah. Nah, terus saya tanya, bermagus mun bulan tanya. Mun bulan hadirna nengku voli bulan. Nengku voli. Pemana bulan perjalanan napa untuk jamak kosor pas puasa. Oleh ten bulan untuk ngalak rukhsah untuk tak puasa. Nah jawab kamu, mun memang betul-betul murni nonton voli kan mubah, tak nape-nape, cak mubah. Tapi mun beda nayat lain, laki di sana beda para benerat, sampai apel, sampai atemuan atau sampai alirik-lirikan, lah beda muatan maksiat nah dinto, lah tak oleh untuk ngalak rukhsah. Dan berarti saya ya rasana motifna kasan to modusna niku voli. Tapi saguna ningku betesna sia voli. Kan pada niat pertama.
Mun memang niat, nah niat nasi pertama nih gila untuk nonton voli kan mubah toh, yang menonton voli mubah. Tapi mun misalnya kasan jadi tujuan utama, ratin pembenar ya, sama jasa kali salur ada. Berarti itu lah lain muatan nampon, muatannya adalah lah muatan maksi. Anulah bagian kamu benante sensor. Sensor otomatis ya Allah. Gitu. Jadi kita to penting nang ngaji kan di to sampuna kita sehingga oneng enape se oleh, enape se ta oleh. Bahkan di antara musibah orang zaman akhir to terkadang ibadah to nyasakin model rajin. Orang ibadah saking model rajin to belai. Mun tanpa dibekali kalaben rajin ngaji. Kadang kan beda orang kan, untuk ibadah, untuk awirid, untuk napenya mana zikir, rajin. Tapi mun untuk ngaji malas, untuk penyakit. Karena nape? Abenyaan beleina. Yang ada contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah situng malam, beliau amunajat ke Allah, ke mulai. Pas tengah malam itu mak beda nape? Lampu atasnya. Lampu terak terang. Kemudian cana lampu ni kira wahai Abdul Qadir. Be nang kene esun rek pangeran be. Mulai saat kene be narek la lulus. Esun la narema kapi ibadahna. Be na mulai saat kene oleh ngalakoni apapun halal guys. Mun tepak kita si miskin ilmu kan lulus lah. Lah tak payah boleh sempejeng-sempejengan lah oleh mandat langsung dari Allah. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani orang alim, andi ilmu, maka beliau mengatakan ikhsya ya lain, ambu wahai yang terlaknat. Akhirnya iblis tanya, wahai Abdul Qadir, kok nama ngucap eson terlaknat? Ya karena beliau orang alim, beliau mengatakan innallaha la ya'murukum bil fahsya. Tak kira Allah ya asoro ngalakoni perbuatan selarang. Masa beda pangeran asoro eson ambu ibadah? Akhirnya nabi cana cahaya yang gila. Wahai Abdul Qadir, eson lama sesat 70.000 orang ahli tirakat ingat nabe. Karena gara-garanya sakit model rajin, zikir rajin tapi tak ngaji, entahlah kurbanah. Maka sangkuna mon orangnya andi model rajin, tak model ilmu, boleh. Maka nanti efeknya rajin zikir tapi anak mak rajin juga maksiat. Karena rajinannya zikir tak andi model rajin untuk ngaji. Itu dua-dua aku timbang. Zikirna rajin tambai kalaben ilmu nah jadi imbang bermacarana si tepak bahkan kan pernah beda zaman setulu beda orang ibadah tak elok hosok ibadah sumpujang tak elok hosok ibadah tak elok akhirnya nape beda ulama nganasehate nyamar tapi ulama tak kenal karena ngabesakan mak rajin kelu ibadah mak kuat kelu mak bisa hosok akhirnya nasihate beuna mentereng aneh son gampang carana pegek tekos kemudian patee kakalong-kalong ngilirna. Akhirnya aku sare tekos sargep ki, patee asam bojeng sandeng tekos mate dintono kakalong-kalong. Kasurban. Akhirnya nape? Ongku ketika asam bojeng ento arasa lebih hoso atina. Ketika nyandang bedangna teko. Akhirnya ditanyakan beda orang si alim plus soleh dinto. Tanya, loh kenapa jelas saya sandang saya kasurban? Bedang natekos. Kenapa maksum bojeng kibo bedang natekos? Son kala benasum bojeng kibo bedang natekos menjadikan wasilah tambah husuk. Apa cina orang saya alim itu? Ada ilmu. Benar ya coba meski anak hoso apa cek tidak bengkai. Kemah beda orang asum bojeng sah mengiba bang. Nah, coba. Jadi tak oleh alasan, jadi hosok nagus, ya, tapi buana setan tuh, mak bodoh, akibat bedang nabi jadi hosok, namun tak sakin bentuk setan untuk ngelakuin itu. Nah, entah pola nak ibadahnya sakin modal rajin, tapi tak andik modal ilmu. Maka kita penting tuh, untuk modal rajin penting, tapi cek kalau payung aji boleh tuh. Si sopaja ibadah nanto tak banyak lopotna, tak banyak salahna, tak banyak rosakna. Lanto musibahna mungkin anak pemak punya orang ahli zikir. Tapi juga di sisi lain juga tak napinya mana tak sinkron antara zikirna kalaben kalakuan. Soalnya toh nyandi modal zikir, modal rajin, tapi tanti modal rajin
ilmu. Ilmuna kurang, nyasakin model zikirna. Zikir ibu-ibu bisa, tapi ilmu miskin nanto. Terjadi ketimpangan antara salah satu nanto. Oke, makanya kita nanto ngaji, cak nambah dimyati, torikohku adalah ngaji. Maksudnya apa ento? Maksudnya karena Allah ento sembuh kalaben ilmu, bene kalaben budu, kalaben ilmu ento bekal. Al ilmu dalilul amal. Ilmu ento senonton sah namal. Coba ingat beri mutahayyiro coba. Ini kita bahas pada pening naga bisa tanya ya pening sing ngaji pening kian. Mutahayyiro. Kita kan muntah di ilmu ya lah pokoknya lah pokok mandi lah pokok asum bejeng ternyata ketika ilmu nih ketika yaci manjo ternyata cara mandina cara asum bejengna cara puasana ilmu nasi nonton ketika yaci maka dinto kita nape moga-moga kalau pun ngajinto semakin nambah semangatnya kita ketakwaan kita ke Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadahna bisa loros sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Shiratal ladzina an'amta Ya Latif 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 ya Latif